Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidamillah tuluhu ma sya'allah quluhu la ilaha illallah baruhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taqulu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحال محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو صائم أو وسواس فاردد نظرهم في ارتكاز وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إخلاص وأوبقهم من الظل إلى الرأس لا بسهم يقطع ولا بجبل يقلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah. Fa in ajasta an isti'malil ma'i faqdihi ba'da talab au li'udhrin min maradin au limani'in minal wusuli ilaih min sab'in au habsin au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atoshik au li'atoshi rafiqik au kana mulkan li ghairik walam yabi' illa bi aktsara min thamanil mithli au kana bika jirahatun au maradun takhafu minhu ala nafsik fas-sabru hatta yadkhula waqtul fariidah thumma qasud sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun fadrib alaihi bikaffayka dhamman baina asabi'ika wanwi istibahata fardis shalah wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan wala tatakallaf isolal gubar ila manabiti sya'ri khaffa au kashufa thumman za khatimak wadrib darbatan thaniyatan mufarrijan baina asabi'ika wamsah bihima yadaik ila akhiri ma qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan nikmat taufik, dengan nikmat hidayah serta inayah, perhatian dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di malam Kamis kita bisa duduk berkumpul setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah untuk sedikit kita mempelajari apa yang perlu dan bahkan wajib untuk kita pelajari dari apa yang dulu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tahu bahwasanya menuntut, mengkaji, mempelajari ilmu itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban untuk mempelajari ilmu yang ilmu tersebut berkaitan dengan ibadah yang bersifat fardhu ain, itu kewajibannya lebih wajib dibandingkan kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu khilaf ulama, apakah hukumnya itu wajib ataupun sunnah.
Dan mayoritas ulama berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya fardu atau wajib, akan tetapi kewajibannya bukan bersifat aini atau bersifat individu, akan tetapi bersifat kifayah, yaitu universal. Artinya jikalau di kampung ini, di RT atau di RW ini ada sebagian yang telah melaksanakan sholat berjamaah, maka tuntutan untuk melakukan sholat berjamaah itu gugur dari wong yang tidak sholat berjamaah di masjid ataupun di musolla. Berbeda dengan tolabul ilim, berbeda dengan menuntut ilmu, berbeda dengan mempelajari ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan, yang membahas tentang tata cara ibadah yang bersifat fardu, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Maka mempelajari ilmu tersebut hukumnya bukan fardu kifayah, tetapi hukumnya adalah fardu ain. Kalaupun menuntut ilmu itu fardu kifayah, maka cukup kalau misalnya di dalam keluarga itu ada 5 wong, abah ibu anaknya 3. Kalau fardu kifayah, maka cukup dalam sikok keluarga ngutus salah satu dari 5 untuk duduk di sini untuk mempelajari ilmu tersebut. Tidak. Jikalau dalam satu keluarga tersebut mereka belum memahami mak mano caro wudu yang benar, mereka belum memahami mak mano caro mandi wajib yang benar, dan seterusnya, maka seluruh anggota keluarga tersebut 5-5-nya wajib untuk duduk di majelis ta'lim yang membahas atau yang dibahas di situ tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ibadah. Karena kita tahu hadirin hadirat, tidaklah sah kita sholat yang merupakan salah satu daripada ibadah kecuali jikalau wuduknya dulu sah, kecuali jikalau mandi wajibnya dulu sah. Jikalau wuduk dan mandi wajibnya kita tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang syarat, mana yang membatalkan dan seterusnya, maka kecil kemungkinan sholat kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di saat di zaman yang mungkin banyak wong yang dionyo lari dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan untuk duduk sejenak, tidak lama, cuma setengah jam, duduk mendengarkan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat daripada kewajiban-kewajiban. Mereka banyak yang lari dari hal-hal tersebut, tetapi alhamdulillah Allah muliakan kita, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita sempat, Allah berikan kita taufik dan seterusnya, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Maka patut kita selalu bersyukur kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Setelah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah membahas atau memberikan penjelasan kepada kita cak mano tata cara kita bangun dari tidur. Kemudian yang kedua yang dibahas oleh beliau, mak mano adab yang perlu dilakukan oleh kita ketika kita berada di dalam kamar mandi. Setelah itu beliau membahas yang ketiga tentang wudhu, dan yang terakhir yang sudah kita pelajari atau yang 2 minggu lalu kita pelajari tentang mandi wajib. Maka pada malam hari ini beliau akan membahas sesuatu yang memang harus dibahas, meskipun mungkin kita belum pernah melakukannya. Tetapi karena ini dicantumkan di dalam Al-Quran dan ini dicantumkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Apa itu? Yaitu tentang ibadah tayamum. Nah, tayamum kita ni sering dengarnya. Cuma mungkin kita sampai detik ini ada mungkin sebagian besar daripada kita belum pernah ngawi untuk bertayamum itu tanah
Yang mana tanah itu kalau kita tepuk dia ada debu, bukan tanah liat maksudnya, bukan lumpur maksudnya. Lumpur kan tanah. Kalau inti maki tayamum maki lumpur lah lucu loh. Masker namanya itu kan. Jadi telur asin kage. Nah, kan telur asin maki lumpur. Alhasil, nah katanya ulama, tayamum ini adalah spesial, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum datangnya Rasulullah, tanah ini tidak pernah ditijak oleh Nabi. Sebelum Nabi lahir, tanah ini biasa-biasa be. Tetapi begitu tanah ditijak, dijalani oleh Nabi Muhammad SAW, maka kata Nabi Muhammad SAW, waju'ilat liyal ardu tohuron wa masjidah, kata Nabi Muhammad. Dan dijadikan liya untukku, untuk Nabi Muhammad, apa dia al-ardu, tanah yang ada di bumi ini. Begitu didatangkan Nabi Muhammad, beliau berjalan di atas muka bumi ini, maka seluruh tanah di bumi menjadi tohuron, menjadi suci dan bisa untuk bersuci. Jadi jangan takut ibu-ibu. Ibu-ibu tuh beda sama bapak-bapak. Ibu-ibu tuh beda sama bapak-bapak. Kok beda? Ya beda lah, jenis kelaminnya beda kok. Nak disamo ke. Kalau bapak-bapak itu kalau maki sewet, maki celano, maki apa baik, maka dianjurkan jangan sampai ngelebihi dari mato kaki. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi lebih dari mato kaki itu hukumnya makruh. Jadi kalau ada celano gitu, celano cuprai, kalau wong-wong lamu dulu kan, yang sempit di pucuk, ngelebar di bawah kan, itu celana cuprai dulu. Nah, kalau misalnya lebih dari mata kaki sehingga ada sebagian dari celana itu yang nyentuh tanah, nah itu hukumnya makruh kalau untuk kita lanang. Sewet kita, kalau kita lebih-lebih ke dari mata kaki lebih, maka itu hukumnya makruh kalau kita lanang. Nah, kalau perempuan ibu-ibu beda. Kalau ibu-ibu maka disunnahkan bahkan bajunya itu lebih-lebih sampai melebihi daripada mata kaki. Ada sahabat perempuan nanya sama Nabi. Pas Nabi ngenjuk tahu kalau kamu betino, kalau maki baju jangan becak lanang. Kalau lanang itu upayakan di pucuk mata kaki. Kalau kamu di bawah mata kaki kalau pacak, dan usahakan bahkan lebih baik kalau sampai ngesot tanah. Usahakan sampai ngesot. Jadi ada nyentuh tanah dikit. Ada nyentuh tanah, jangan kepanjangan, keselimpet akhir kan. Jadi usahakan cek itu kata Nabi. Akhirnya sahabat perempuan nanya sama Nabi. Nabi mak mano kame. Kalau misalnya kame berjalan, kemudian ada bagian bawah dari baju, ujung baju itu tekeno tanah, kage kan ada tanah yang najis. Nah, kan kage ada tanah yang najis. Mak mano? Nah, dijawab oleh Nabi Muhammad. Kalau tekeno, kamu tekeno itu kan artinya barang itu tidak terjingok. Tekeno kan? Maka disucikan dengan tanah setelahnya. Jadi aman, jangan takut. Jalan be sudah. Selama jangan sengaja. Lah sudah tahu di situ ada kotoran. Apa kata Nabi laju lah. Ya jangan. Kalau terkena, maka disucikan dengan tanah setelahnya. Nah ini, tohur. Tanah itu suci. Tanah semenjak diutusnya Nabi Muhammad jadi barang yang suci dan bisa mensucikan. Jadi bisa mensucikan, artinya bisa dipakai untuk alat bersuci. Seperti tadi membersihkan najis. Apalagi najis mughalladhah, kita tahu kan. Najis kalau yang dari sumber anjing atau babi. Itu kan apa mughalladhah, najis yang berat. Maka salah satu kewajiban kita untuk membasuh dengan tanah. Kemudian bisa dipakai untuk tayamum. Bisa dipakai untuk tayamum. Dan yang terakhir kata Nabi, apa dia? Masjidah. Seluruh muka bumi ini di mana boleh kita bersujud di sana. Buat sujud boleh. Nak sembahyang di mana boleh. Tidak pula sembahyang itu di musola. Tidak pula nak solat itu di masjid. Di mana jadi. Tidak pula nak di rumah. Di mall boleh tak boleh. Di jalanan boleh tak solat. Kaget dulu kalau jalanannya ada wong. Nah kan. Kalau jalannya tutup boleh. Kalau jalan tutup boleh. Kalau jalanan ada wong lewat. Nyusai wong namanya. Artinya suci. Boleh bah. Boleh. Nah ini. Kemudian hadirin hadirat, masalah tayamum ini ada kisah yang menarik yang perlu kita ketahui. Mak mano sejarahnya terjadi awal mula asal muasalnya ibadah tayamum. Diceritakan oleh salah satu istri Nabi Muhammad.
yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah ini dari sekian banyak istri Nabi Muhammad, ada 11, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan disebutkan oleh ulama sepertiga agama yang kita sekarang pelajari ini sumbernya dari Siti Aisyah. Luar biasa ini. Sepertiga. Jadi jangan ngelemehkan perempuan. Tak baca betina ni dianggap sepele. Ibu-ibu ni kalau pergi majlis ingatannya tajam. Kalau bapak ni kadang-kadang asak laju Kalau ibu-ibu tajam, tak tahu apa tajam apa yang diingatnya wallah alam yang diingatnya apa dia. Jadi tajam, sepertiga agama katanya ulama itu bersumber dari Siti Aisyah. Maksud bersumber itu bukan dari dia ngawe syariat, bukan. Penyampaian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diserap oleh Siti Aisyah, saking banyaknya sampai sepertiga agama. Nah, salah satu yang dibawa oleh Siti Aisyah adalah cerita tentang tayamum. Tayamum ini beliau bercerita, katanya Siti Aisyah, pernah suatu hari sahabat nanya sama Nabi Muhammad sebelum mana cerita tentang tayamum. Ngapo Nabi, antum ini demen nian duduk lama-lama sama Siti Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain? Oh, katanya Nabi Muhammad, kalau kita kan logikanya, karena Siti Aisyah ini masih gadis. Dibandingkan yang lain janda kalau. Siti Aisyah ni kan masih muda. Yang lain tu, tidak, bukan itu Nabi Muhammad. Kenapa antum ini demen duduk sama Siti Aisyah lebih lama dari yang lain? Karena kata Nabi Muhammad, aku ini kalau duduk sama Aisyah, malaikat Jibril tu kebanyakan datang. Jadi begitu aku duduk sama dia, malaikat Jibril nyampaikan wahyu. Makanya Siti Aisyah ni kapan dia kesempatan ada malaikat Jibril datang, dia ada di situ bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk cerita tayamum. Beliau bercerita dulu, aku pernah dipilih dan diajak oleh Nabi Muhammad untuk menghadiri ikut beliau safar. Perjalanan keluar dari kota Madinah untuk perang, yang mana perang itu disebut dengan perang Banil Mustalik. Perlu kita ketahui, istri Nabi itu ketika Nabi musafir pasti salah sikoknya tu diajak. Salah sikoknya tu diajak. Cak mana cara ngajaknya dipilih oleh Nabi. Pilihnya dikuncang, di Quran, undian, baca apa nama, main arisan. Siapa yang metu itulah yang diajak oleh Nabi. Nah, kebetulan perjalanan ini yang melok Siti Aisyah, perang Banil Mustalik. Nah, ada sikok ustazah di TV salah paham. Dia memahami ini, betina tu boleh jadi tentera melok perang. Baca Siti Aisyah melok perang juga, tidak salah. Siti Aisyah melok perjalanannya baik, bukan melok perang. Jadi dia ngenjuk dalil dari dalil ini, betina itu bebas keluarnya sama becak lanang. Tidak pacak sama. Kenapa tidak pacak sama? Karena memang beda. Memang beda. Nah, kalau disama kita tunjuk contoh. Kita tunjuk contoh, misalnya kalau nak disama jangan kita beda-bedakan lanang tu sama beda dengan betina. Ya sudah, kalau jadi itu auratnya lanang kita samakan dengan auratnya betina. Aku enggak? Tidak aku, madai bapak nak penjilbab. Bingung kakek laju. Muadzin tadi kan beliau ni muadzin, ngumandangkan azan, pakai jilbab lah, lucu pula. Nah, tidak pacak disamakan. Kita tak boleh menda-mendakan, harus sama. Ya sudah, kalau nak sama nian, mak mano kalau ibu-ibu auratnya baca aurat lanang. Laju kacau dunia. Mana enggak? Kalau auratnya lanang kan antara pusat sama dengkul. Kalau disamo ke kacau dunia. Tidak pacak samo. Jadi memang ada hukum-hukum yang berbeda. Jadi Siti Aisyah diajak oleh Rasulullah SAW di perang Banil Mustalik. Pas balik subhanallah, di tengah perjalanan beliau Nabi Muhammad dan beserta para sahabat itu, beliau Nabi Muhammad ngajak istirahat. Leren tu bahasa Jawa. Leren tu istirahat, ngajak istirahat. Ada orang Jawa tak sini? Banyak. Tak tahu benar ngomong leren tu, benar tak? Leren tu istirahat. Jadi kan kita biasa berjalan itu kan tidak terus, misalnya Jakarta Padang, stop dulu di mana kan? Makan dulu, kemudian istirahat dulu dan seterusnya. Walaupun naik mobil. Ini apa lagi naik
onto. Nah, akhirnya di tengah jalan beliau ngajak sahabat untuk istirahat sejenak di perjalanan tadi. Subhanallah, begitu sudah istirahat ini terlaksana, Nabi Muhammad unjuk komando, payu kita teruskan perjalanan balik menuju ke kota Madinah. Tiba-tiba Siti Aisyah ngomong sama Nabi. Beliau ngomong sama Nabi, Nabi kaget dulu, jangan balik dulu, jangan berjalan dulu. Lo ngapo katanya Nabi Muhammad? Aku punya kalung hilang. Aku punya kalung hilang, nyampak. Nah kalau landang nih paling unyam kalau dia ngomong bini mau dibawa ini dah. Kalung ini bulok ada, ini alang ke retok ya dia ngomong pelok lang nyusai. Nah kalau gitu kan, kalau kita kan model mah itu. Makanya kali ibu-ibu kalau melok lakinya jangan galak retok. Kalau kita ngajak bini siap-siap untuk sabar hati. Jadi harus saling apa namanya? Saling menutupi lah, saling seimbang lah. Jangan tidak, Nabi tak ngomong kayak itu. Kalung hilang. Kalau bangsa gitu, ya sudahlah lah kalung ku beli lagi lah. Iya. Apalagi ini yang diajak nih kan uang banyak. Yang diajak nih uang banyak. Apalagi sekelas Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Nabi? Ya sudah kalau itu kita cari dulu. Nah ini ajib. Kita cari dulu kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bercarian sampai datang waktu sholat. Sampai datang waktu sholat. Akhirnya sahabat nak sholat tidak katik banyu. Sahabat nak sholat di situ di tengah padang pasir. Bukannya di hutan lahat ini. Di tengah padang pasir. Tidak katik banyu. Bercarian banyu. Gara-gara nyari kalung punyanya Siti Aisyah. Direpotkan seluruh sahabat Nabi Muhammad waktu itu. Akhirnya luar biasa. Abahnya Siti Aisyah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Sahabat Nabi, mertua Nabi. Nah, karena Aisyah itu bini Nabi. Jadi mereka nak marah sama Siti Aisyah sungkan. Tidak lemak lah, bini Nabi dah, ibu negara ini. Kemudian nak ngomong sama Nabi Muhammad tambah kurang ajar. Jadi yang kena batunya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat sebagian mereka menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jengok lana. Nah, kalau model gitu Kalau model gitu itu. Jengok lana, gara-gara kau ni lana, gara-gara anak kau nah, lah kayaknya enyek ya bahasa gitu Ala kayaknya pantaran kalung dicari, akhirnya kita nak sholat tak katik banyu. Coba kalau terus ke jalan, aduh, sudah sampai, sudah pacak di kota Madinah. Gara-gara dia ngomong sama Nabi, kalung hilang, akhirnya Nabi juga stop. Kita disuruh nyari, waktu sholat masuk kita tak katik banyu. Masya Allah, omongan siko 2, 3 ngodok, mulai panas ini kan, diprovokasi oleh sahabat tadi. Akhirnya dia tidak sabar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak sabar, dan wajar beliau tidak sabar karena tidak lemak sama kawan. Gara-gara anak jadi yang lain repot. Subhanallah, akhirnya beliau masuk ke kemah. Masuk ke kemah yang di situ ada Siti Aisyah putri beliau, dan di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan mantu beliau. Masuk. Beliau izin assalamualaikum, Nabi Muhammad tidak jawab. Tiba-tiba yang jawab anaknya. Masuk. Pas masuk, katanya Siti Aisyah, begitu abahku masuk, raya tu kejingoan nak marah. Raya tu kejingoan nak marah. Kemudian Rasulullah ada di pangkuanku, sedang tidur. Nah, kalau model gitu, gara-gara bini kita, tidak, misalnya contohnya beliau nih lana. Gara-gara bininya antum, wong rumah antum, kita jadi repot. Kita bercarian, dionya tidur. Kira-kira mana lah? Nah kan? Kau ni mak mano? Lah sudah bini ngepot, kau lemaknya tidur. Tidak, sahabat tidak model mak itu. Cinta sama Nabi. Jadi mereka tahu kalau Nabi tidur ni, tidurnya Nabi bukan tidurnya kita. Nah, tak baca disama ke. Nabi tidur beda sama bangunnya kita. Apalagi kalau Nabi bangun, nak dibandingkan dengan tidurnya kita tambah kanyut. Nabi tidur itu beda sama bangunnya kita. Bahkan beda sama sholatnya kita.
Kita sholat, hati kita tidur. Benar nggak? Nah ini ada gondong itu. Nak ngomong ke Nabi itu, tak ngerti itu. Tak ngerti, wong lolo. Wong lolo ini, masya Allah. Alhasil, tidur Nabi Muhammad di pangkuanku. Naman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fakhzi, katanya Siti Aisyah. Nabi sedang tidur di atas pangkuanku. Subhanallah. Begitu masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nanya Siti Aisyah, ada apa abah? Ini mak mano gara-gara kau ni pula. Kau ni mesti tak usah ngomong sama Nabi nyari kalung-kalung, biarkanlah hilang lewat kemeng. Subhanallah, Nabi dengar suara tadi, Nabi terbangun. Nabi terbangun, langsung beliau ngomong, aku barusan didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu al-ayah. Jadi katanya Nabi Muhammad, aku tadi didatangi oleh malaikat Jibril dan ada ayat yang berbunyi, kalau kamu nak solat maka ambil wudu atau mandi wajib. Kalau dak kate fa illam tajidu ma'an, kalau kamu dak nemu banyu, fatayammamu, maka tayamum. Masya Allah. Jadi sahabat waktu itu belum tahu namanya tayamum itu apa. Sebelum kejadian ini. Begitu ada ayat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama nak marah sama Siti Aisyah, tidak jadi marah. Nabi keluar, kemudian beliau ngontrol sahabat. Unta kan duduk kan? Unta kan duduk. Nah, pas unta itu tegak, disitulah letak kalungnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, inilah apa namanya sejarah tentang tayamum. Insyaallah mana tayamumnya akan kita bahas di pelajaran berikutnya insyaallah. Allah belajar dikit-dikit, kalau banyak-banyak kaget keblinger. Ya, dikit-dikit, yang penting kita faham. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli khalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi bil qabul bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Ya Tori yang nak bertanya. Setengah weh ngomong. Tanya.